Jodoh tuh nggak harus semua karakter lo sama dia sama persis. Yang namanya jodoh itu dia bisa melengkapi kekurangan kamu dan kamu bisa melengkapi kekurangannya dia. Saling mentoleransi sifat dan karakter yang beda. Sama-sama berjuang, sama-sama berusaha untuk mengendalikan ego masing-masing. Biasanya jodoh itu ditandai dengan adanya perubahan yang ke arah lebih baik. Jadi kayak kalian berdua tuh berusaha untuk sama-sama merubah diri menjadi lebih baik lagi. Ketika kamu sama dia, kamu nemuin ketenangan dan kenyamanan. Terus ada ikatan batin yang benar-benar kuat antara kamu dan dia. Selingkuh tuh lebih ke prinsip. Kalau misalkan dia menghargai suatu komitmen, ketika lu udah milih dia, mau segede apapun cobaannya, lo mesti tetap stay sama pasangan lo dan lo harus saling menguatkan ketika ada godaan yang lebih baik secara fisik dibandingkan pasangannya gitu. Kalau dia ngerti konsep komitmen, mau godaan seberat apapun dia pasti bisa lalui. Kalau dia nggak punya prinsip ya pasti dia bakalan terus selingkuh. Ternyata gue selama ini selalu kecewa ya karena diri gue sendiri gitu. Kenapa lo terlalu berharap sama orang yang mana ujung-ujungnya bikin lo kecewa sendiri, dan akhirnya lo ngerasa semua orang ngecewain lo gitu, padahal sebenarnya ekspektasi lo aja yang ketinggian. Kalau cowok udah bilang dia pengen pergi, dia udah muak sama si ceweknya, emang kenyataannya kayak gitu. Beda sama cewek. Cewek kalau misalkan dia ngomong pengen pergi dari cowoknya, kemungkinan besar si cewek lagi emosi. Jadi buat para cewek, jangan pernah kalian beranggapan bahwa cowok yang bilang pengen pergi itu artinya pengen diperjuangin. Itu bukan. Cowok itu mereka bakalan lebih terus terang kalau mereka emang gak sayang sama cewek itu. Jangan sekali-kali ngejar cowok. Cowok itu lebih suka ngejar daripada dikejar. Jadi kalau misalkan kalian ngerendahin harga diri kalian demi untuk ngejar cowok yang udah pergi dari hidup kalian, kalian akan diperlakukan seenaknya sama mereka. Karena cowok yang sayang tuh gak akan pernah tega nyakitin pasangannya walau cuma sekedar dari omongannya doang. Pacaran itu adalah penentuan lo lanjut atau enggak untuk nikah sama dia. Kalau misalkan dirasa pas pacaran aja lu sama dia ada masalah, kalian berdua nggak bisa handle masalah itu, kalian berdua nggak bisa cari solusi bareng-bareng untuk nyelesain masalah itu, apalagi nanti kalau udah rumah tangga. Permasalahan pernikahan itu tidak sebercanda ketika ada masalah pas pacaran, karena yang namanya pembelajaran itu dimulai dari sekarang, bukan pas udah nikah baru belajar. Mungkin yang kebanyakan orang lihat itu mereka itu punya ekspektasi kalau udah nikah kayaknya dia berubah, kalau udah nikah kayaknya bahagia. Kalian bakalan kecewa kalau kalian cuma mikir yang indah-indahnya doang. Pernikahan kalian gak akan jauh beda sama apa yang kalian dapetin sekarang. Jadi jangan pernah main-main deh sama yang namanya pernikahan. Kalau emang kalian pengen menikah sama pasangan kalian, penentuannya dari sekarang pas pacaran. Cowok itu gak punya harga diri ketika dia minta-minta sama cewek. Kalau misalkan pas pacaran si cowok itu keseringan ngandelin si ceweknya, kayak ketemuan cowoknya yang ngajak, ceweknya yang bayarin, itu kemungkinan udah nikah juga dia gak akan jauh beda sama pas pacaran. Jadi buat cewek-cewek pilih-pilih dulu aja pas pacaran. Kalau misalkan kalian nemu cowok yang gak mau berjuang sama sekali dari finansial, mending udahin aja. Karena biasanya yang namanya hubungan itu take and give gitu. Jadi kalau misalkan si cowoknya lagi nggak ada, ceweknya melengkapi. Tapi kalau kebanyakan yang bayarin ceweknya, jangan mau terima deh. Ntar pas udah nikah juga dia bakalan ngandelin ceweknya. Yang namanya pelakor itu, rasa empati dia terhadap sesama wanita tuh udah nggak ada. Jadi mau kita sindir, mau kita kasih quotes, mau kita dakwah pun, ya kalau emang tidak diberikan kesadaran oleh Tuhan, ya udah dia ngerasa apa yang dia lakuin itu bener gitu. Mereka berpikir bahwa mereka juga berhak bahagia dengan cara apapun, dengan cara merebut kebahagiaan orang lain juga itu termasuk dengan hal yang tidak salah menurut mereka. Yang bisa menyadarkan mereka adalah teguran Tuhan. Ketika mereka mengalami kejadian yang sama di diri mereka, mereka baru sadar kalau yang mereka lakuin adalah buah dari perbuatan mereka sendiri. Jangan pernah terima laki-laki yang udah pernah ninggalin kalian dan tiba-tiba balik sesuka hati, dan kalian kasih hati lagi, pergi lagi, balik lagi. Udah, kalian tuh udah gak ada harga diri sama sekali kalau kalian tetap merespon laki-laki yang cuman ngejadiin kalian tuh pilihan kedua. Kalau misalkan pasangan kalian udah toh-tohan bilang dia pengen pergi, lepasin aja. Karena kalau misalkan kalian tahan-tahan, mereka itu bertahan karena kalian paksa, bukan karena cinta. Ngapain kita bertahan sama orang yang udah gak mau sama kita? Ngapain? Kita sendiri nanti yang capek.
Dia seenaknya kita nerima-nerima aja nanti kesananya gitu. Dia mau ngomong apa kita terima karena kita yang menginginkan dia untuk sama kita. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Jadi kalau misalkan ada salah satu dari orang yang lagi menjalin hubungan itu dia pengen pergi, lepasin aja. Tuhan itu akan ngasih orang yang lebih baik kok gitu. Tapi bukan dia. Emang proses move on itu sakit, tapi bukan berarti nggak bisa. Kalian tuh pasti bisa move on. Asal kalian niat sama usahain, kalian pasti bisa untuk move on dan menemukan orang yang lebih baik dari dia. Bisa banget. Mau cewek mau cowok, kalau mereka udah nemuin orang yang mereka cinta, orang yang mereka sayang, seburuk apapun sifat buruk dia, seburuk apapun kebiasaannya dia, mereka tuh bakalan berubah tanpa lo suruh gitu loh. Jadi sebenarnya tuh karakter buruk itu bukan alasan untuk lo nggak bisa berubah. Perubahan terbesar itu bisa dilakukan ya karena niat dan usaha dari diri lo sendiri. Kalau emang lo beneran sayang sama pasangan lo pasti berjuang buat dia. Termasuk untuk merubah kebiasaan buruk lo supaya pasangan lo nyaman, itu pasti lo lakuin. Cowok yang beneran sayang sama kalian itu nggak akan pernah ngebikin pasangannya tuh ngemis perhatian. Kalian gak usah minta perhatian, mereka bakalan kasih. Mereka bakalan ngasih perhatian karena yang namanya perhatian dalam satu hubungan itu adalah hal yang wajib. Kerasa kan pas udah nggak ada dicari-cari gitu, pas masih ada disia-siain. Karena ngerasa pasangan itu masih ada, kita tuh nggak pernah bisa notice kalau pasangan kita tuh ternyata berharga buat kita. Tapi kalau udah nggak ada, baru kerasa betapa berharganya pasangan kita. Nyesel itu belakangan, jadi jangan sampai nyesel dulu baru ngerasa kehilangan. Kalau misalkan kalian punya pasangan yang bener-bener baik, tolong dijaga ya. Karena terkadang kesempatan itu nggak datang 2 kali. Menurut aku tuh orang-orang yang ngejalani LDR tuh hebat gitu. Hebatnya tuh apa? Karena mereka dituntut jadi orang yang lebih sabar gitu, lebih dewasa. Karena menurut aku LDR itu nggak semua orang bisa ngelewatinnya. Karena berat banget ya. Ketika kita lagi kangen, kita nggak bisa ketemu. Ketika kita ada masalah, kita cuman bisa debat by phone gitu kan. Terus kayak effortnya juga gede. Lo pernah ngerasain nggak sedih dan capek, tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain? Akhirnya lo cuma diem, terus abis itu kayak air mata tuh kayak jatuh gitu aja. Ketika lo ngalamin itu semua, tuh tandanya mental kamu tuh lagi capek gitu. Jangan pernah pertahanin cowok yang dikit-dikit ngomong udahan kalau ada masalah. Masalah dalam pacaran aja si cowok itu lari dari masalah ya, apalagi nanti kalau dia udah nikah. Pacaran itu adalah simulasinya nanti kalian nikah. Jadi ketika kalian pacaran, kalian udah tahu sifat pasangan kalian. Pas konflik itu kalian bisa nyelesain atau enggak, itu tuh gak akan jauh beda gambarannya sama nanti di pernikahan kalian gitu. Kalian harus dari sekarang tuh belajar untuk mengenal pasangan kita, belajar untuk gimana caranya ketika ada masalah kita kerjasama untuk nyari solusinya.